Oh iya, kemarin Anggi. Berarti sekarang yang cewek, Pak. Boleh. Itu yang Izatul Kalau Indana itu, Pak. kalau kalau belum pernah monggo. Iya, sambil nunggu Mbak siapa tadi? Mbak Iza. Ya, sambil nunggu. Mbak Isanya mana suaranya? Nggak ada. Mbak Isanya nggak ada loh. Lagi jajan mungkin. Ini yang lain? Monggo. Yang layarnya bisa di-share, dipresentasikan. Gimana kalau mawon, Pak? Belum pernah, Mas. Belum. Belum pernah. Oke, terima kasih. Monggo dipresentasikan layarnya. Oke, sambil nunggu Mas. Panggilannya siapa, Mas? Ridhoi. Mas Ridhoi, kita tunggu. Ini ada pertanyaan, Rek, tentang videonya, tentang tugasnya. Monggo disampaikan, nanti kita jawab. Enggak ada. Videonya kemarin tentang apa? CSS? Enggak ada pertanyaan? Bisa dibuka folder dari tugas yang sudah dikerjakan ya. Ini boleh juga dari sini. Jadi langsung dari ini semester berapa, Mas? Ya, semester 3, Pak. Loh, semester 3 nih. Salah gerut apa, Pak? Oh, salah grup ya. Oh, saya yang salah grup masukkannya ya. Harusnya web 1. Pripun, Pak? Lanjut apa mboten? Iya, iya gantilah. Kan tadi waktunya semester 3 sudah jam 7.30 tadi. Gantian semester 1. Saya yang salah Nggih, Pak. nge-share link berarti. Nggih, Oke, Pak. terima kasih sudah masuk di sini. Nggih. Kalau ada pertanyaan tapi nanti bisa ya tanyakan lewat WA apa nanti saya jawab. Nggih, siap, Pak. Oke. Dilihat dari materi yang informatika A yang sudah duluan hari Ahad kemarin sudah di YouTube. Silakan dilihat, diperhatikan, dibaca. Nanti ada apa-apa di e-learning tambahannya, mungkin besok tambahannya. Nanti saya masukkan untuk pertemuan berikutnya, video-videonya dan apa. Tapi mungkin videonya menyusul kalau semester 3. Soalnya videonya kok semester 3 kan saya buat dari awal. Kalau semester 1 kan ngambil dari video sebelumnya. Hmm.
Tadi saya nge-share-nya terlambat ya. Jadi saya salah nge-share sebenarnya. Sudah saya share dari jam 9.30, tapi ternyata salah grup. Masuk ke grupnya yang semester 3 sebelumnya, NKWIP 1 yang tahun lalu. Jadi ya kita mundur sedikit lah, nggak apa-apa. Di kita mulai jam 10 lebih 10 ya. Sambil disiapkan ini ada teman-teman yang mau maju ke depan presentasi. Jadi ditampilkan layarnya biar kayak sebelum-sebelumnya kalau di kelas kan ada yang maju di depan tuh. Monggo sambil disiapkan siapa gitu kira-kira. Ayo kita mulai. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Monggo, silakan. Jangan diem aja. Rek. Dosenmu itu ngondokan loh, Rek. Ayo, siapa yang mau presentasi?
Dek, dek, diem-dieman tak ini? Iya Pak, mohon maaf bisa diulangi lagi Pak. Monggo yang mau presentasi, dipresentasikan layarnya biar kelihatan teman-temannya. Kayak biasanya di kelas harus maju satu untuk ditampilkan layar laptopnya. Monggo sekarang juga bisa ditampilkan layar laptopnya. Oke Pak, sebentar Pak. Teman-teman bisa lihat ya. Iya, Nah, bisa. kelihatan. Oke. Disiapkan browser Bisa sama lihat. foldernya. Dibuka kode Visual Studio kodenya, Mas. Disiapkan. Sambil nunggu disiapkan, sambil buka-buka ini. Ini ada pertanyaan tentang materi yang sudah dibagikan lewat video, lewat YouTube, atau mungkin tentang tugasnya yang ada pertanyaan enggak yang sudah dikerjakan itu tugasnya. Ada tidak? Tidak ada. Ada, Pak. Saya mau Ada. tanya. Silakan, siapa yang Iya. tanya ini? Saya Sundaru, Pak, dari kelas Informatika 1. Apa? C, B, AA. A. Sundaru. Oke, tanya Iya. apa, Mas? Jadi gini, Pak. Relatif pet itu berarti cuman menghubungkan file gambar yang ada di satu folder dengan file HTML gitu doang, Pak. Ini intinya, Mas ya. Kalau Anda punya Microsoft Word. Microsoft Word Anda kalau mau Anda kasih gambarnya itu Anda masukkan ke dalam Microsoft Word-nya. Berarti gambarnya ada di Microsoft Word-nya, betul? Iya, Pak. Leres. Kalau gambar aslinya dihapus, berarti hilang atau masih ada gambarnya di Microsoft Word? Hilang, Pak. Masih ada, Mas. Soalnya sudah di-copy, gambarnya jadi ada di dalam Microsoft Word-nya. Nah, kalau di HTML, semua file itu terpisah, tidak ada file yang
jadi satu gitu. Jadi filenya kalau mau menampilkan gambar, ya gambarnya dari mana, file yang mana dulu gitu. Nah, file gambar itu berarti kan harus ngambil dari tempat yang lain gitu. Bukan ada di dalam HTML-nya. HTML-nya sekali lagi dijelaskan bahwa HTML itu cuma penanda. Gitu. HTML itu bukan Microsoft Word, bukan yang lain-lain. Apa itu pertanyaannya tadi, Mas? Tentang relative path. Nah ya, pertanyaannya tadi seperti itu terjawab nggak? Salah, saya yang jawabnya salah. Alhamdulillah sampun, Pak. Ini masih kurang jelas, nggak apa-apa loh, tanya lagi misalnya. Bukan itu yang saya maksud, Pak. Monggo, saya coba memahami gitu. Mas, Mas. Betul itu, tak? Oh, nje, leres. Oh, ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita masukkan gambarnya itu belum ada di HTML-nya. Kita cuma memberitahu di HTML itu bahwa gambarnya lokasinya di sini loh, gitu. Jadi gambarnya nggak di-copy pastekan ke dalam HTML-nya. Jadi kalau gambarnya hilang ya nggak muncul di dalam HTML kita. Gitu. Ini yang di Visual Studio Code mungkin bisa di zoom, Mas, dibesarkan. Soalnya nanti kalau hasil rekamannya ini dilihat nanti resolusinya cuma 720. Teman-teman nggak kelihatan. Jadi tolong di zoom di Visual Studio Code-nya biar lebih kelihatan lagi tulisannya. Control plus kalau nggak salah untuk membesarkannya. Biar tulisannya lebih besar gitu, Mas. Control plus gitu atau Iya Pak, mohon maaf Pak, saya enggak pernah pakai Google Meet Pak. Jadi enggak ada pop-up-nya di Visual Studio Code-nya, Mas. Di Visual Studio Code-nya itu tulisannya dibesarkan pakai ya. Control plus gitu, nanti akan jadi lebih besar tulisannya. Nah, lagi. Ya, udah. Terima kasih. Gitu tak. Yeah. Ada pertanyaan yang lain? Sambil nunggu pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa di situ ada angkat tangan tuh. Silakan angkat tangan, nanti saya panggil namanya. Untuk sementara kita lanjut ke materinya ya. Jadi enaknya kalau online tuh kalau mau angkat tangan ya bisa di situ. Nanti ada namanya bisa dipanggil berikutnya gitu. Jadi nggak usah nunggu pertanyaan. Pertanyaannya aja yang nunggu gitu ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaan tentang materi di video kemarin yang kan nggak ketemu saya, jadi mungkin ada yang perlu dibahas atau tentang tugasnya, silakan. Kita masuk ke materi biar cepet. Kita masuk materi mulai masuk ke PHP tapi cuma perkenalan saja. Jadi untuk 2 kelas yang sebelumnya, kelas yang A itu sudah saya ini ya Mas Fajar. Apa namanya? Untuk materi informatika A itu sudah sampai masuk ke PHP, sedangkan informatika B yang kemarin itu belum. Nggak tahu yang kelas kedua kemarin B apa C itu ya. Itu belum, baru sampai menjalankan kode dari servernya, belum sampai masuk ke kode PHP-nya. Nah, untuk kelas ini saya harapkan bisa lebih jauh. Nanti kita kita mulai dari penjelasan tentang apa itu PHP gitu ya. Ya Pak, mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Oh, boleh. Ya. Jadi untuk yang semester 1 ini informatika ini di awal-awal itu untuk HTML ya Pak. Terus kemudian penjelasan Bapak, kemudian untuk masuk materi yang selanjutnya itu ke PHP. Jadi untuk sebelumnya itu kan biasanya kalau terstruktur itu pakai HTML pasangannya sama CSS gitu Pak. Habis ini saya jelaskan sesuatu ya. Mungkin bisa sambil ditulis, sampean buka di Visual Studio Code-nya itu buka file baru gitu, buat file baru. Nanti bisa ditulis nih omongan saya. Ya.
Yang pertama adalah PHP itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu beda dengan HTML. HTML kemarin itu hanya mengatur atau menandai agar bisa dibaca oleh browser. Nah, browser yang sudah membaca itu, kalau di HTML, itu akan melakukan sesuatu, salah satunya adalah mengatur tampilan. Jadi, fungsi utamanya HTML hanyalah menandai supaya bisa dibaca browser, itu nomor satu. Fungsi utamanya. Fungsi keduanya, ya browser akan menampilkan sesuai dengan ketentuan dari browsernya. Saya mute lagi mas ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan. Di bawah itu ada tombol untuk angkat tangan. Di tengah-tengah itu ya. Terus bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu Anda bisa mengolah data. Jadi data itu bisa Anda olah, Anda melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya menampilkan saja. Nah, CSS apa tadi katanya Mas Fajar ya? Saya nggak tahu nama panggilannya apa, belum tanya tadi. Mungkin Mas Fajar ini tanyanya HTML biasanya sama CSS. Lah, CSS itu apa? CSS itu khusus untuk mengatur tampilan. Jadi dalam web, CSS digunakan untuk mengatur tampilan. Beda dengan HTML yang menandai. Jadi HTML menandai, CSS itu mengatur tampilan, lalu ada bahasa pemrograman yang dipakai. Bahasa pemrograman ini yang digunakan untuk mengatur data-data supaya yang tampil, yang dibaca, yang dilihat oleh pengakses web ini datanya bukan itu-itu saja. Anda bisa membuat sebuah web tanpa bahasa pemrograman. Tapi ketika Anda membuat web tanpa bahasa pemrograman, maka yang tampil di dalam web itu isinya tidak bisa dirubah, tidak akan berubah isi dari webnya, kecuali Anda sendiri merubah kode, misalnya HTML-nya Anda rubah, kode CSS-nya Anda rubah, baru berubah tampilan dari webnya. Yang muncul tulisannya, gambarnya, dan lain-lain itu akan berubah kalau Anda yang merubah isi dari filenya. Sedangkan kalau bahasa pemrograman itu memungkinkan bahwa isi dari web itu berubah tanpa merubah kode gitu. Yang berubah apa? Yang berubah adalah datanya. Jadi ada data-data yang berubah, dan ketika data itu berubah, maka tampilan webnya juga akan berubah. Contoh data yang berubah misalnya tanggal saat ini, sekarang tanggal berapa. Nah, dengan adanya bahasa pemrograman, bisa muncul tanggal sesuai dengan tanggal dari servernya. Misalnya servernya berada di Jakarta atau Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, maka yang muncul ya sesuai dengan tanggal saat ini gitu. Atau bisa juga muncul sesuai dengan tanggal dari yang akses webnya. Yang akses web ini tanggal berapa, maka yang muncul itu. Contoh saya di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, servernya ada di Jepang misalnya, waktunya JST. Dan itu beda, harusnya beda antara waktu lokalnya saya Jakarta dengan waktu servernya. Dan ini yang muncul yang mana, terserah dari bahasa pemrogramannya mau menampilkan yang mana. Itu. Jadi waktunya berubah. Misalnya saya ngakses sekarang, tanggal yang muncul di dalam webnya adalah tanggal 19 Oktober 2021. Besok saya akses, tanggalnya tanpa harus merubah isi dari webnya, tanggalnya otomatis berubah menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Nah, hal semacam itu bisa dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Hal-hal yang lain misalnya, Anda punya toko jualan barang. Nah, barang yang dijual bertambah, berarti harusnya ada tampilan yang baru, menampilkan barang baru gitu ya. Nah, Anda nggak usah membuat halaman baru untuk barang yang baru tersebut gitu. Jadi kalau Anda membuat websitenya hanya dengan HTML dan CSS, maka untuk setiap barang Anda buatkan halaman sendiri-sendiri.
Ada barang susu, Anda buatkan halaman untuk susu. Ada halaman stop kontak misalnya, Anda buatkan halaman untuk stop kontak. Tapi kalau menggunakan bahasa pemrograman, maka yang ditampilkan itu apa, halamannya tetap cuma ada satu. Gitu. Jadi dengan satu halaman bisa menampilkan banyak hal yang berbeda-beda. Gitu. Tapi mungkin kita belum masuk ke sana ya. Kita mau jelaskan struktur dari sebuah bahasa pemrograman PHP sendiri. Jadi kalau Anda lihat di grup bahasa pemrograman web 1, itu kemarin minggu ada gambar dari saya, di kiri ada tulisannya JavaScript, di kanan ada gambarnya PHP, mungkin bisa dibuka. Sudah, kalau sudah dibuka, Anda lihat di situ, maka saya jelaskan isi gambarnya ya, yang dari gambar WA tersebut. Intinya adalah, ada dua jenis bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman web itu sendiri ada banyak, ada ASP, ada bisa pakai bahasa Python, walaupun nanti dikonversi ke bahasa yang lain. Jadi Python itu cuma membuat websitenya saja, tapi hasilnya nanti pakai bahasa pemrograman lain yang ada di server nanti bahasa pemrograman lain dan macam-macam lah istilahnya, ada Ruby dan lain-lain. Kalau kita bahas malah bingung gitu ya. Tapi yang intinya yang perlu kita pahami sekarang adalah bahasa pemrograman untuk web sendiri itu ada banyak, untuk desktop ada lagi sendiri, untuk mobile mungkin lagi ada sendiri, tapi untuk web ini ada banyak, dan yang kita akan fokuskan di mata kuliah ini hanya ada dua. Jadi bukan satu, tapi kita pakai dua. Nah, yang pertama itu adalah PHP. Jadi PHP itu kalau digambar ada di sebelah kanan. Kalau saya jelaskan adalah bahasa pemrograman yang bekerja di server. Jadi memproses data di server. Jadi ketika ada orang mencoba mengakses, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, Anda mau jeda, tolong bilang ya. Boleh angkat tangan gitu, boleh. Nanti saya lihat apa ada yang angkat tangan. Biasanya muncul kok. Nanti saya pelankan, saya biar ngomongnya nggak terlalu cepat. Jadi bahasa pemrograman PHP ini jalan di server, maksudnya adalah kode-kode PHP ini akan diproses di server. Jadi misalnya ada kode PHP, ada orang yang mengakses halaman web. Halaman web tersebut ada kode PHP-nya. Nah, kode PHP ini tidak akan dikirimkan ke klien. Kode PHP ini diproses di server sampai menghasilkan sesuatu. Misalnya ada kode PHP minta tanggal hari ini tanggal berapa, jam saat ini jam berapa. Maka yang dikirimkan oleh server bukanlah kode PHP-nya. Kenapa? Karena server akan mengubah kode PHP tersebut, memproses kode PHP tersebut sampai menghasilkan sesuatu. Contoh tadi minta tanggal, berarti maka hasilnya adalah tanggal. Tanggal saat ini adalah sekian. Maka itu yang dikirimkan ke klien atau orang yang membuka webnya. Kalau misalnya yang di kodenya ada tulisannya minta tanggal jamnya, jam saat ini, berarti jam saat ini kodenya apa itu tidak akan dikirimkan ke klien, tapi servernya yang memproses, diproses sehingga menghasilkan sesuatu. Misalnya sekarang adalah jam 10.30, maka itu yang dikirimkan ke kliennya. Jadi kliennya cuma mendapatkan hasilnya. Kok berhenti? Presentasinya dilanjutkan aja, Mas. Nah, dilanjutkan aja. Nanti kita lanjutkan di situ. Nah, itu kalau bahasa pemrograman PHP itu yang seperti itu. Intinya adalah PHP adalah bahasa pemrograman yang jalannya di server. Gitu. Ada bahasa pemrograman lain yang sama seperti itu. Ada juga bahasa pemrograman web itu yang jalannya di klien. Maksudnya apa? Ketika ada kode-kode bahasa pemrograman seperti tadi, misalnya tanggal saat ini tanggal berapa, lah kodenya itu dikirimkan ke klien.
nanti yang memproses kode tersebut, yang memikirkan hasilnya adalah komputernya klien. Komputer, mobile, atau laptop, pokoknya perangkat yang mengakses web tersebut itu apa, dia yang mikir. Perangkatnya yang mikir, oh kalau kodenya seperti ini berarti saya butuh nyari tanggal, habis dapat tanggal maka hasilnya ini baru ditampilkan di browser. Jadi gitu bedanya. Ada bahasa pemrograman yang jalan di server, ada juga bahasa pemrograman yang dikirimkan ke klien, kode-kode bahasa pemrogramannya, kemudian baru kliennya, klien itu adalah laptop, komputer, terus HP itu maksudnya, yang mikir, jadi kliennya yang mikir. Oh, hasil dari kode ini adalah tanggal sekian, jam sekian misalnya. Kayak gitu. Dari situ ada pertanyaan dari penjelasan saya? Bisa angkat tangan. Saya tulis di komen itu buat tambahan catatannya Mas Fajar. Di komen di Google Meet-nya bisa dibuka. Jadi ditampilkan seluruh layar aja Mas. Soalnya kita nanti bakal pakai browser juga. Jadi kalau sampai nampilkan cuma Visual Studio Code-nya nanti nggak kelihatan nih tampilan di browsernya seperti apa. Coba ditampilkan juga browsernya Mas. Iya, Pak. Gini, jadi berhenti menampilkan, terus nanti coba menampilkan lagi seluruh layar. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pengertiannya itu. Dari pengertian itu nanti kita coba sedikit, gitu, nggak semuanya kita coba. Kita coba sedikit, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dipresentasikan seluruh layar, Mas. Ya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang dari penjelasan tadi, kalau nggak ada yang tanya, sekali lagi ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau gimana? Kenapa Mas Roger? Ini sudah, Pak. Belum dipresentasikan. Ya, ini ya. Iya. Oke. Ini saya nggak pernah Sekarang, pakai. iya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Jadi yang perlu disiapkan dari bahasa pemrograman yang jalan di server, tentunya kita perlu server. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa jalan kodenya. Oke, nah servernya bagaimana? Kemarin sudah diminta di praktikum bahasa pemrograman web pertemuan pertama, Anda diminta untuk install XAMPP itu ya. Silakan dijalankan. Coba XAMPP-nya. Gimana caranya? Ya dicari di search gitu, terus diketik XAMPP. Kalau sudah diinstal biasanya muncul di situ, kecuali waktu install nggak ditaruh di dashboard. Nah, itu ada XAMPP control panel, bisa diklik.
Pelan-pelan aja, Mas. Pelan-pelan, biar teman-teman lain bisa ngikuti. Ya, muncul seperti itu ya, teman-teman. Tampilannya. Tapi yang dipakai ini, Mas Fajar, masih yang semnya versi 324 ya. Usahakan pakai versi yang 7 ya. Atau 8 gitu. 8 ini saya belum belajar, yang 8 ini baru muncul tahun ini, jadi saya belum tahu bedanya apa gitu ya. Tapi kalau bisa minimal kita pakai yang versi 7. Jadi kalau yang versinya di bawah 7 tolong diinstal ulang gitu ya. Nah, ini Diuninstall terus apa ada install ulang. perbedaannya Pak untuk yang SAM versi 3 sama yang 7? Ya sama kayak HTML yang sekarang adalah HTML5. Beda nggak dengan HTML4? Ya tentu ada tambahan fitur-fiturnya. Ada fitur-fitur yang ditambah. Kalau fiturnya yang ditambah ini dijalankan di versi sebelumnya, ya nggak jalan. Kan gitu. Karena fiturnya baru ada di versi yang baru. Yang kedua adalah ada fitur-fitur yang dihapus justru. Jadi ada fitur-fitur yang dianggap sudah, kalau dibiarkan malah merugikan, malah tidak baik, maka dihapus. Jadi kalau ada fitur-fitur lama, dijalankan di fitur baru, dijalankan di versi baru, maka ada yang nggak jalan. Itu ceritanya. Salah satunya adalah fitur keamanan untuk enkripsi. Jadi fitur enkripsi di atasnya versi 7 dengan versi enkripsi di bawah dengan enkripsi di bawahnya versi 7 itu caranya berbeda. Jadi lebih aman dengan versi yang lebih tinggi. Oke, buat teman-teman sudah buka ya. Di situ Mas Wajar tulisannya sudah stop itu ya. Itu artinya dia sudah jalan. Kalau dia tulisannya di bawahnya actions itu ya, ada tulisannya start, itu berarti dia belum jalan. Intinya kalau tulisannya start itu kalau ditekan dia akan start alias jalan. Kalau di situ tombolnya tulisannya stop, itu artinya kalau Anda tekan tombolnya dia akan berhenti. Jadi kalau tulisannya stop berarti justru dia sudah jalan. Jadi buat teman-teman yang mau menjalankan server cuma butuh menjalankan yang atas sendiri ya. Kita belum masuk ke database ya. Di Apache itu yang dijalankan, silakan kalau sebelumnya tulisannya masih start, silakan diklik sampai berubah tulisannya jadi stop. Oke, bedanya ya di tampilan mungkin ada bedanya. Kemarin ada teman-teman yang tanya, ini kok ada centangnya, ada tanda silangnya, nggak ngefek gitu ya. Yang ngefek adalah pokoknya bisa jalan, pokoknya startnya kalau diklik akan berubah menjadi stop, pokoknya gitu aja. Dengan gitu servernya sudah jalan. Ada yang belum teman-teman? Belum sampai sini? Tanya dulu. Oke, nggak ada yang jawab, saya anggap sudah semua. Sekali lagi ya, bisa pakai fitur angkat tangan itu, kalau ada yang mau tanya. Berikutnya, kalau sudah jalan, kita buktikan jalan atau tidaknya dengan membuka browser, Mas. Silakan dibuka browsernya. Yang mana saja silakan browsernya. Nah, ini Anda bisa ketikkan localhost di alamat atau tempat URL itu ya. Tempatnya Anda menuliskan alamat, address bar itu Anda ketikkan, dihapus semua Mas, dihapus semua. Ketikkan localhost, localhost itu tulisannya ya. Kalau Anda nggak ngerti tulisannya, bisa saya tuliskan di kolom komentarnya di Google Meet ya. Kalau localhost-nya dijalankan, localhost saja. Nah, Anda tekan enter, dan ada tampilan yang muncul.
maka ini SAM-nya sudah ya, sudah yang versi 74.12 ya, Mas. Ya, soalnya dulu itu bukan sih yang versi PHP, Pak. Saya pakai PHP multiversion, Pak. Ya, yang penting versi PHP-nya, bukan versi SAM-nya. Oh gitu, nggih, Pak. Terus kalau tampilannya sudah seperti ini berarti servernya yang sudah Anda jalankan tadi sudah bisa dipakai. Lah yang namanya server itu kan tempat menyimpan file ya, tempat menyimpan dokumen, dan dokumen itu bisa diakses orang banyak, gitu ya, bisa dilihat orang banyak, gitu. Di mana lokasinya file-file tersebut diletakkan, itu bisa dibuka tadi kontrol panel dari SAM-nya. Kontrol panel SAM-nya dibuka dulu. Itu di sebelah kanan itu ada tulisan, ada tombol dengan tulisan Explorer, itu bisa diklik. Nanti Anda akan diarahkan ke folder instalasinya sebenarnya. Ini folder instalasi dari SAM Anda. Itu bukan lokasi penyimpanan filenya ya. Filenya jangan ditaruh di sini, tapi ini adalah lokasi di mana Anda install SAM-nya. Sekali lagi itu tulisannya Explorer ya. Kalau diklik akan buka lokasi instalasi dari SAM-nya. Dan kalau Anda lihat di situ, ini yang dipilih oleh Mas Fajar, itu ada folder namanya htdocs. Nah, folder htdocs itu yang digunakan untuk menyimpan file-file yang akhirnya nanti bisa diakses oleh orang lain yang mengakses web Anda, gitu ya. Jadi tadi yang dibuka di browser tadi adalah ketika Anda menuliskan localhost, yang dibuka adalah folder htdocs ini, lalu ke folder dashboard itu ya. Intinya adalah isi dari folder htdocs ini jangan diotak-atik dulu, soalnya ada beberapa yang kita butuh nih, sampai akhir nanti kita butuh. Jadi jangan kita ubah-ubah, jangan kita hapus dari folder dan file-file yang ada di dalamnya htdocs ini. Soalnya kalau kita hapus malah nanti kita akan kesulitan melakukan beberapa hal gitu ya. Nah, supaya nggak kita hapus, kita buat folder baru saja. Silakan Anda buat folder baru di dalam htdocs ini. Misalnya namanya adalah pertemuan 4 gitu. Baiknya tanpa spasi. Jadi pertemuan 4 tanpa spasi. Kenapa? Nih, nanti aja kapan-kapan kita bahas. Pokoknya sementara Anda kasih nama foldernya pertemuan 4 gitu ya, tanpa spasi. Nah, di dalam pertemuan 4 ini yang kita isi dengan file-file dari web kita gitu. Gimana cara ngisinya? Anda bisa copy paste file Anda yang sebelumnya, Anda masukkan sini boleh. Anda bisa membuat file baru dengan cara membuat file di Visual Studio Code atau di Notepad, Anda save as, ditaruh di dalam folder tersebut. Jadi jangan lupa diarahkan untuk menuju ke folder tersebut, baru di save gitu ya. Atau dari dalam folder ini Anda create new file, isinya misalnya create new file, new dokumen .txt lah, Anda ganti nanti txt-nya jadi yang lain gitu juga bisa. Oke? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sekali lagi kalau saya ngomongnya kecepatan, silakan angkat tangan, nanti bisa langsung ngomong gitu juga boleh.
Nggak ada ya, kita lanjut. Saya beri waktu buat Anda nyoba juga. Jadi kita di sini nggak cuma ngelihat tok loh ya. Ingat, melihat itu adalah cara belajar yang paling buruk gitu ya. Sudah belajar tapi paling buruk cuma dilihat tok. Jadi kita harus uji coba, kita harus praktekkan gitu ya. Kalau nggak kita praktekkan ya ilmunya kemungkinan besar selain orang-orang yang memang punya kelebihan dalam hal mengingat ya akan bablas gitu ya, akan lewat tok ilmunya. Ilmunya cuma lewat, nggak akan mampir ke otak dengan waktu yang lama. Oke, di sini kita buat file baru aja. Kita buat file baru. Silakan buat file baru. Mungkin dari Visual Studio Code-nya, Mas, bukan Visual Studio Code-nya. Ya apa, biarkan aja tadi isinya itu nggak apa-apa. Kita buat file baru. Filenya kita kasih nama, kita save as, file save as gitu. Filenya kita kasih nama menu. Ya, diarahkan dulu ke tempatnya, lokasi dari folder pertemuan 4 tadi. Kasih nama menu gitu. Lalu ekstensinya kasih yang atas sendiri aja, yang all itu. Biar kita nggak usah nyari-nyari. Kalau harus nyari-nyari nanti kelamaan. Soalnya di situ ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Jadi biarkan all files, terus menunya jangan di-save, jangan di-save. Menunya Anda kasih nama menu.php. Jadi ekstensinya nanti PHP, bukan HTML. Tunggu, jangan di-save dulu, tunggu teman-teman. Kita pelan-pelan biar teman-teman lain bisa ngikuti. Ya, sekali lagi ketika Anda save, pastikan Anda memilih folder atau lokasi tempat penyimpanan yang tepat ya. Lokasinya di dalam SEM atau Docs, lalu nama folder tadi, folder pertemuan 4 tadi ya. Terus yang kedua, save as type-nya diganti jadi all aja, soalnya kalau enggak, takutnya nanti setelah kita nulis menu.php, nanti di belakangnya ditambah lagi .txt atau lain-lain. Kalau kita pilih all, nanti nggak akan ada tambahan di belakangnya gitu ya. Terus file name-nya Anda isi dengan menu.php. Jadi belakangnya bukan .html lagi. Mulai dari sekarang file-file kita kasih belakangnya PHP. Kenapa? Karena di dalam tipe PHP kita bisa isikan kode-kode HTML. Sedangkan kalau kita kasih tipenya adalah tipe HTML, tidak bisa kita isi dengan kode-kode PHP. Mungkin itu dulu penjelasannya. Jadi PHP itu bisa diisi dengan kode HTML, CSS, dan lain-lain seperti HTML biasa, tapi juga bisa dimasuki kode-kode PHP. Silakan di-save, Mas. Nah, ini masalahnya sudah ada tulisannya nih. Tulisannya ini bisa apa kan? Dipilih semua, Mas, dipilih semua di blok gitu. Terus pencet kontrol garis miring. Kontrolnya ditahan sama garis miring. Ya, itu jadi komentarnya PHP ya. Komentarnya HTML ya. Kemarin sudah diberitahu komentar belum? Jadi komentar itu jadi kode yang tidak dibaca intinya gitu. Tidak dibaca oleh browser tapi dibaca oleh manusianya atau orang yang buat kodenya. Jadi oleh browser ini tidak dianggap ya. Jadi ini sekali lagi menu .php-nya bisa Anda isi dengan kode-kode HTML. Jadi mungkin kita buat tabel, kita belajar buat tabel kalau belum pernah buat sebelumnya. Sekarang kita nyoba buat tabel dengan cara buka kurung siku, Mas. Nah, diikuti dengan tab BLE. Jadi tabelnya bukan tab BEL ya, tab BLE, tabel. Bukan tabel gitu, bukan. Tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk membuat tabel. Nah, ditutup, Mas. Ditutup.
Nah, karena tadi nama filenya kan menu ya, kita mau nyoba buat menu pura-pura gitu ya. Ini seakan-akan menu gitu. Kelihatannya nanti seperti menu, bisa juga dipakai sebagai menu, tapi mungkin nanti akan kita rubah pakai cara yang lain. Ini cuma mungkin salah satu cara saja untuk membuat menu. Kita bisa gunakan table. Nah, table itu ya seperti yang Anda ketahui biasanya ada kolom, ada baris gitu ya. Bisa diisi dengan sesuatu gitu. Jadi di dalam HTML juga ada tabelnya, ada table. Nah, ini kita bisa isi sesuatu, tapi sebelumnya penjelasannya adalah di dalam tabel HTML ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi sebelum kita ngisi data, ada sesuatu yang perlu disiapkan dulu, yaitu baris. Jadi semuanya yang ada di dalam tabel itu ada di dalamnya sebuah baris. Di dalam baris baru kita isi, baris ini ada berapa bagian, ada berapa data, atau bisa juga disebut ada berapa kolom dalam satu baris. Baris itu yang dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi di dalam satu baris, dalam satu horizontal dari kiri ke kanan ini mau diisi berapa bagian gitu. Ya, kodenya pakai TR itu, table row. Nggak apa-apa Mas, Mbak TR. Terus TR-nya ditutup. Nah, dengan ini kita punya satu baris. Gitu. Nah, tapi satu baris ini jangan diisi apa-apa dulu, karena TR ini tidak seharusnya diisi dengan data. Yang harusnya diisi dengan data itu ada dua, tapi saat ini kita belajar satu dulu, yaitu TD, atau bisa disebut kolomnya gitu ya. Kalau di dalam tabel, anggap aja TD itu sebagai kolom. Walaupun sebenarnya dia adalah penampung data. Jadi data yang ada di dalam tabel ini kita tampung pakai HTML elemen yang namanya TD. Ya, diisi TD tutupnya juga, Mas. Nah, di dalam TD ini baru kita bisa isi datanya. Gitu. Jadi kalau Anda mau buat baris baru, bisa di bawahnya Anda kasih TR lagi, baris yang kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Berarti Anda membuat TR baru, TR baru, TR baru, begitu. Kalau ada 1000 baris, berarti ada 1000 TR ya. Gitu. Jadi TR itu adalah baris. Lalu bagian-bagian dari satu baris itu adalah PD atau kolom-kolomnya disebut dengan kolom juga bisa ya. Itu menggunakan HTML elemen PD. PD-nya mungkin diisi karena ini menu Mas ya. Yang pertama itu diisi ya. Nandainya sama kayak tadi Mas. Barisnya Anda blok gitu. Tulisan Anda yang mau Anda buat sebagai komentar Anda blok terus kontrol garis miring. Loh, 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 loh. Jangan itu Mas. Itu ditutup menu titik PHP-nya itu. Menu titik PHP-nya. Nah, ya itu di kiri 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 kiri. Kanan 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 yang kanan menu PHP yang kanan, menu PHP yang kanan, tanda bundernya lah itu silangnya Anda tutup. Plus. Oke. Sekali lagi yang baris. Nah, ya TR-nya dikeluarkan, TR-nya dikeluarkan. TR-nya dikeluarkan dari tanda itu. Ctrl Z, Ctrl Z, coba Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi, terus, udah stop. Barisnya sampean blok Mas, tulisan baris itu sampean blok. Sampai kirinya itu ada dua tanda strip itu nggak tahu apa. Nah, di blok dulu, baru kontrol garis miring. Oh, ikut ya, TR-nya ikut ya. Kalau gitu TR-nya aja yang dipindah ke kirinya gitu, di cut gitu.
Dijadikan komentar juga. Di dalam NTD ditulisi home gitu Mas. Nah, karena kita mau buat seperti menu, berarti kan dalam satu baris ini ada beberapa hal. Contohnya yang saya mau contohkan ini, mungkin isinya cuma ada 4 gitu ya. Silakan di copy TD-nya. Nah, di copy aja, ditaruh di bawahnya. Mungkin yang kedua itu tulisannya barang gitu. Yang ketiga kolomnya ditulisi kategori. Yang terakhir diisi dengan kontak gitu. Sampai sini ada pertanyaan, bila ada yang nggak ngerti, silakan sekali lagi kalau mau angkat tangan, Anda bisa angkat tangan kapanpun gitu ya. Nggak usah nunggu saya kasih waktu, silakan tanda tangan, angkat tangan. Kalau ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu. Silakan. Sekali lagi ya, yang baris 18 sampai 20 itu adalah baris kedua. Kalau Anda mau membuat baris ketiga dan seterusnya ya bisa dilanjutkan TR-nya di bawahnya. Tapi sekarang kita nggak butuh, dihapus saja Mas. TR 18 sampai 20 itu dihapus. Oke, jadi tinggal ini ya. Sekarang coba filenya kita jalankan dari browser langsung. File menu.php ini coba kita jalankan dari browser langsung. Caranya ya filenya Anda lihat di foldernya, di folder penyimpanannya. Di folder penyimpanannya, Mas. Di folder penyimpanannya di mana? Nah, ini Anda klik kanan, menu .php-nya. Open with gitu ya. Nah, ini Anda bisa pilih macam-macam ya, karena browser Anda ada banyak. Silakan Mas dipilih browser yang ada lah, Pak. Boleh pakai Microsoft Edge, boleh pakai yang lain juga boleh. Choose another app. More. Bisa dilihat di situ ada banyak ya. Boleh pakai Opera, boleh. Kita lihat hasilnya kayak apa. Hasilnya seperti itu. Apa yang terjadi? Bahkan tidak dianggap sebagai kode HTML dari tadi oleh browsernya. Yang Anda komentarkan harusnya nggak muncul, di situ malah muncul. Nah, yang Anda buat tabel tadi malah nggak muncul. Apa belum di-save, Mas? Coba. Jangan-jangan belum di-save di Visual Studio Code-nya. Oh, sudah. Ya, tabelnya malah nggak muncul kan? Tabel ini tadi malah nggak muncul di dalam Opera-nya gitu ya. Kalau Anda buka pakai Microsoft Internet Explorer misalnya, yang terjadi malah dianggap file ini adalah file yang mau di-download. Jadi muncul ya, jadi dianggap gitu ya. Kalau pakai Internet Explorer malah dianggap Anda mau download. Maka muncul pilihan download file gitu. Kalau Anda pakai Chrome, tampilannya sama kayak Opera gitu. Seperti ini. Kalau pakai Firefox, biasanya masih bisa deteksi Firefox-nya bahwa itu adalah kode HTML, maka masih bisa ditampilkan. Jadi tergantung browsernya, bagaimana cara membaca sebuah file. Tapi intinya adalah, ini bukan cara yang tepat untuk membuka sebuah halaman web. Apalagi yang tipenya PHP. Jadi cara yang
tepat untuk membuka halaman web itu yang seperti apa? Yang pertama adalah ditaruh dulu di dalam servernya, seperti tadi ya. Kalau sudah di dalam server, berarti kita aksesnya lewat apa? Ya kita akses seperti kita buka Google. Masa kita buka Google pakai kita klik 2 kali file Google-nya kan enggak ya. Google.com mau Anda nyari filenya di mana ya enggak tahu. Caranya gimana ya? Diketikkan di address bar-nya. Jadi pergi ke address bar-nya, Mas. Ke address bar dari browsernya, alamat tempat Anda biasanya masukkan alamat-alamat itu, di situ aja enggak apa-apa, enggak usah buka baru. Ya buka baru ya enggak apa-apa, terserah Anda. Nah, Anda ingat-ingat bahwa ketika Anda mengakses localhost, jadi Anda masukkan tulisan localhost, itu yang diakses adalah folder htdocs. Ya. Jadi ketika Anda menuliskan localhost lalu dijalankan, yang diakses adalah folder htdocs. Nah, Anda taruh tadi file menu .php-nya di dalam folder praktikum 4, berarti yang perlu Anda tuliskan adalah localhost garis miring nama foldernya tadi, praktikum 4, garis miring nama filenya. Nama filenya tadi menu.php. Harusnya aksesnya seperti ini. Mungkin contoh yang ada di situ. Mungkin Anda bisa tekan Windows sama tanda plus, Mas. Windows sama tanda plus. Windows-nya ditahan, terus tanda plus. Nah, nanti di zoom ke 200%, kebanyakan 400. Biar kelihatan teman-teman. Nah, itu tulisannya teman-teman ya, di dalam browsernya. Localhost nanti ngakses htdocs, seperti Anda tahu tadi, di dalam folder htdocs ada folder praktikum 4 yang Anda buat. Jadi nama foldernya mungkin beda, di sini Mas Fajar pakai praktikum 04. Kalau Anda praktikum 4 saja tanpa 0 ya, ditulis sesuai dengan nama folder Anda tadi apa. Ya, garis miring nama filenya. Jadi di dalam folder tadi ada filenya menu.php harusnya. Kalau Anda buat namanya lain, ya silakan disesuaikan namanya. Intinya adalah mirip dengan kita belajar pet kemarin yang ditanyakan Mas, siapa tadi namanya ya? Lupa saya. Tadi yang ditanyakan Mas siapa tadi pertama-tama tadi. Mirip dengan pet ya. Nah, ini kalau Anda jalankan, coba dijalankan Mas. Enter. Nah, not found. Berarti nggak apa-apa. Berarti coba lihat alamatnya Mas. Lihat alamatnya. Alamatnya, URL-nya tadi. Lihat nih. Oke, sekarang lihat di ininya. Lihat di foldernya. Ya, kita lihat ada salah penulisannya di mana itu. Not found kan? Nah, kita lihat dulu foldernya. Siapa tahu salah ketik di foldernya. Foldernya. Windows minus. Ya, pergi ke foldernya itu. Pertemuan 4, bukan praktikum 4 ya. Pertemuan 4 nama foldernya. Mas Fajar, nama foldernya adalah pertemuan 4. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi kalau filenya nggak akan muncul. Ya, sama kayak tadi. Filenya dianggap ada, berarti harus path-nya harus benar. Nah, ini berarti harus benar penulisannya. Ada zoom lagi, Mas. Pertemuan 4 gitu ya. Nah. Garis miring, nama filenya PHP, kok di enter. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, jangan takut untuk angkat tangan. Ya, jadinya seperti itu ya. Agak kiri, Mas. Nah, home, barang, kategori kontak. Apakah itu sudah di dalam tabel? Sudah, itu sudah dalam tabel. Cuma mungkin garis dari tabelnya nggak kelihatan. Dan kita memang kalau mau buat menu mungkin nggak dilihatkan ininya, tidak dilihatkan garis-garisnya. Kalau mau menampilkan garisnya bisa, tapi sekarang kita nggak tampilkan. Kita biarkan gitu dulu. Oke, ini juga ada, misalnya ada pertanyaan kemarin,
bagaimana caranya membagi satu baris, misalnya yang sebelah kiri untuk menu, yang tengah untuk isi dari sebuah webnya, gitu. Jadi satu baris dibagi jadi dua, ya bisa pakai tabel ini juga. Oke? Bisa pakai tabel ini juga. Jadi tabel bisa digunakan untuk ngatur membuat menu, bisa untuk membuat pembagian dari sebuah baris, gitu. Walaupun fungsi utamanya, gitu, yang seharusnya fungsi utama sebuah tabel adalah menampilkan data. Jadi kalau bukan menampilkan data, ya berarti Anda menggunakan tabel di luar maksud utamanya, di luar tujuan utamanya. Tapi bisa dipakai enggak? Bisa-bisa saja. Oke, berikutnya kembali ke kode Visual Studio Code-nya. Nah ini mungkin ada yang tanya. Kalau di kelas-kelas lain ada yang tanya, jadi saya jawab di kelas lain. Kalau Anda nggak tanya ya, karena nggak ada yang tanya dari tadi ya, ya, ya nggak saya jawab deh. Bisa dilihat di videonya dari teman-teman kelas yang lain. Intinya adalah teman-teman yang lain tuh ada yang tanya tentang peletakan dari CSS. CSS itu ada 3 cara menaruhnya, ada inline, ada internal, ada eksternal. Apa itu? Saya sudah fotokan juga di grup ya. Kalau inline itu letaknya di mana, yang internal itu letaknya di mana, yang eksternal itu letaknya di mana, itu sudah saya ambilkan gambar, saya taruh di grup. Tapi kalau mau ada penjelasannya, bisa lihat video dari teman-teman yang lain, dari kelas AB atau kelas sebelumnya. Karena nggak ada yang tanya loh ini. Tadi yang saya tanya terus, ada yang tanya, nggak ada yang tanya, ya sudah. Kalau gitu silakan dilihat dari video teman-teman sebelumnya. Nah, yang sekarang kita mau pakai ini yang CSS dengan menggunakan metode inline. Jadi dari tabelnya yang di baris 11 itu, di baris 11 itu ada tabel, itu kita kasih atribut. Jadi kemarin video dari saya itu isinya adalah menjelaskan atribut, ya. Salah satu atribut yang bisa ditaruh di banyak HTML elemen adalah style. STYLE gitu ya, style. Jadi kalau kita menuliskan CSS dengan cara seperti ini, itu artinya CSS-nya dituliskan dengan metode yang inline tadi yang saya sebutkan. Tulisannya saya tuliskan di komentar ya, komentar dari apa namanya, Google Meet-nya. Jadi teman-teman bisa ngopi itu dari situ. Maksudnya style tulisannya seperti apa. Mas Fajar kalau nggak tahu tulisannya nggak Mas Fajar? STYLE. Kalau nggak tahu bisa copy dari style gitu. Nah, di dalam style ini Anda bisa isikan kode-kode CSS. Nah, ini yang dimaksud metode inline. Inline itu berarti dalam satu baris gitu ya. Ditutup tabelnya, Mas. Biar nggak lupa nanti. Tabelnya itu nah, di sini kita bisa isikan kode-kode CSS. Misalnya kita mau bahwa tabelnya ini membentang dari kiri ke kanan gitu ya. Membentang dari kiri ke kanan berarti lebar tabelnya dibesarkan sampai memenuhi batas kiri dan batas kanan atau lebar dari layarnya gitu. Kita bisa pakai kode CSS, namanya properti ya, sebutannya dari kode CSS-nya itu propertinya adalah WIDTH atau width, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia lebar. TH Mas, WIDTH. Bukan HT tapi TH. Nah, 100%. 100% itu artinya ya penuh satu layar atau satu layar ya. Tergantung sih lokasi atau tempat yang diberikan. Nggak harus 100% itu satu layar. Kapan-kapan kita bahas. 100% ini kok bisa nggak satu layar, kenapa? Kapan-kapan kita bahas. Tapi karena tabel ini tidak ada di dalamnya yang lain, tidak artinya dia ada di luar, berarti anggap saja bisa dianggap bahwa WIDTH 100% ini artinya adalah
satu layar gitu. Ini coba di save Mas, coba dijalankan di browser. Ya, jadinya gitu ya. Sebenarnya bukan cuma tabelnya yang melebar, TR-nya juga akan melebar karena TR-nya ada di dalam tabel. TD-TD-nya itu juga melebar. Lebar dari TD-nya bertambah sampai akhirnya semuanya kalau dijumlahkan akan menjadi 100% gitu. Karena ada 4 ini berarti TD-nya itu 25%, 25%, 25%, 25%, kalau ditotalkan berarti jadi 100% untuk yang TD. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi kalau mau tanya angkat tangan, dilihatkan kodenya Mas biar teman-teman nggak bingung. Mungkin kodenya ini dikecilkan sedikit Mas. Kodenya aja yang dikecilkan. Ini apa? Window dari kodenya, Visual Studio Code-nya di minimize. Di atas itu kan di sebelahnya tanda silang loh Mas. Di kanan atas itu ada tanda silang, sebelahnya itu ditekan. Sebelahnya tanda silang. Sebelah kirinya, bukan sebelah bawah. Nah, ini dikecilkan ke bawah Mas. Dibuat atas bawah Mas, jangan dibuat kiri kanan. Dibuat atas bawah. Biar nah. Ya, ininya di atas, browsernya mungkin di atas, terus Visual Studio Code-nya di bawah gitu. Dibentangkan biar lebar. Dibentangkan ke kiri ke kanan. Teman-teman, saya lagi kalau ada pertanyaan, Anda ketemu saya itu baik online maupun offline itu adalah waktunya bertanya. Kalau cuma lewat video yang saya berikan kan Anda nggak bisa tanya nih. Jadi di kelas itu waktunya bertanya loh. Kalau Anda nggak tanya emang. Jadi kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Dilebarkan lagi Mas, dilebarkan sampai penuh gitu. Nah, namanya link itu kan berarti dia bisa diklik ya. Nah, bagaimana caranya supaya home-nya bisa diklik? Ya, home-nya kita masukkan ke dalam ya, aref gitu. Saya pernah belajar sebelumnya kan, aref. Sama dengan petik-petik. Nah, dikasih pagar aja di dalam petiknya. Ditutup A-nya di belakangnya tulisan home-nya itu. Setelahnya home, ditutup A-nya. Garis miring A, seperti itu ya. Ini bisa dilakukan di semuanya ya, barang, kategori, kontak itu juga bisa dilakukan. Kalau mau di copy paste bisa tuh. Buat info aja, harusnya materi yang ini yang saya berikan ini bukan ini loh, harusnya di pertemuan ini. Tapi gara-gara ada yang tanya tentang PHP, akhirnya saya jawab. Jadi materinya saya ganti ke ini. Jadi ya memang gitu, silakan kalau ada pertanyaan memang waktunya bertanya di kelas gitu ya. Bukan cuma kelas yang offline tapi yang online juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Misal nih, yang kanan sendiri kan biasanya ini mepet di kanan nih, ya. Yang kanan itu biasanya mepet di kanan. Kontak gitu ya, biasanya mepet di kanan. Nah, sama kayak tadi, di dalam TD-nya kita bisa kasih atribut style. Jangan lupa ditutup TD-nya, Mas ya. Nah, di dalamnya style Anda bisa kasih properti text, lalu tanda penghubung line, titik 2, right gitu. RIGHT. Nanti dia akan mepet di kanan gitu ya. Titik koma, Mas. Titik koma, tambah titik koma. Kenapa dikasih titik koma antara CSS 1, kode CSS 1 dengan kode CSS yang lain harus ada titik komanya? Kenapa? Karena titik koma itu menandakan bahwa kode yang pertama ini sudah selesai, yang berikutnya ini adalah kode yang baru gitu ya. Jadi titik koma itu mengakhiri kode. Kodenya sudah selesai ini yang pertama. Berarti kok berikutnya ketika saya menuliskan sesuatu setelahnya itu adalah kode yang baru gitu ya. Nah, ini Anda kasih CSS lagi, misalnya saya mau yang kontak itu lebih besar lebarnya daripada yang lain. Nah, sama kalau yang atas WIDTH di sini juga bisa dikasih WIDTH width gitu ya. Dikasih width, Mas. Nah, width-nya titik 2, misalnya kalau atas tadi 100%. Nah, ini kita kasih 50%. Anda mau kasih titik koma boleh, tidak dikasih titik koma juga boleh. Kenapa tidak dikasih titik koma bisa? Karena tidak ada kode lain di belakangnya, kayak gitu ya. Lalu Anda save, Mas. Anda save, terus coba dijalankan. Hasilnya seperti apa? Ya, kurang lebih jadi menu-menuan kayak gitu ya. Kita sudah berhasil membuat menu, walaupun pura-pura gitu. Mau Anda kasih background, bisa dikasih background. Ya, kalau mau background keseluruhan, berarti di tabelnya. Kalau mau dikasih background masing-masing ini, home dikasih background sendiri, barang dikasih background sendiri, berarti yang dikasih background adalah TD-nya. Ya, terserah Anda. Jadi kita sudah nyoba CSS yang inline seperti ini ya. Yang internal bagaimana? Nanti ada di videonya teman-teman yang lain. Yang eksternal bagaimana? Yang eksternal itu ditaruh di dalam file lain. Gimana cara manggilnya kalau ditaruh di dalam file lain CSS-nya? Ada di video yang teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke PHP-nya. Dari tadi kita belum masuk PHP loh, Rek. Dari tadi kita belum masuk PHP. Gimana PHP-nya? PHP-nya kita buka foldernya, tempat menyimpan file ini, foldernya dibuka, Mas. Folder. Nah, pertemuan 04 ini kita membuat file baru. Nah, di sini kita bisa membuat file baru dengan cara seperti itu boleh, atau pakai cara yang tadi boleh, terserah emang Pak. Misal namanya adalah index.php. Sudah selesai, dibuka pakai Visual Studio Code. Oke, di index.php ini Anda bisa isi dengan doctype, HTML, head, body, gitu. Silakan diisi seperti itu, Mas. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah file aslinya. Jadi menu tadi isinya cuma menu saja, nggak ada apa-apanya. Jadi file aslinya misalnya mau Anda, file utama dari webnya adalah ini, gitu ya. Dan di file ini kita mau manggil menu tadi, menunya ada di dalam file lain. Gitu ya. Kita mau manggil menu. Sama kayak tadi Mas, siapa tadi yang tanya, mesti lupa. Bagaimana caranya manggil gambar pakai relative path tadi ya pertanyaannya. Nah ini kita juga bisa masukkan file lain ke sini, tapi pakai PHP harus pakai PHP.
Kalau nggak pakai PHP, kita harus pakai Ajax. Jadi Ajax itu belajar JavaScript, kita belum belajar itu, maka kita belajar pakai PHP dulu. Jadi di dalamnya body, baris 10 itu, Mas. Di dalamnya body, baris 10. Nah, Anda bisa buat kurung siku, tanda tanya, tulis PHP gitu. Nah, ini adalah kode pembuka dari PHP. Anda tekan enter 2 kali, Mas. Enter 2 kali. Nah, sekarang kita tutup PHP-nya dengan cara tanda tanya, kurung siku letup, atau tanda lebih besar. Nah, di antara baris ke-10 dan baris 11 itu bisa Anda tuliskan kode-kode PHP. Jadi, selain di dalamnya pembuka PHP dan penutup PHP itu, di antaranya pembuka dan penutup PHP, selain itu, jadi baris 1 sampai 9, baris ke-13 dan seterusnya, itu bisa diisi dengan kode-kode HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi, kode PHP, file dengan ekstensi .php itu bisa menampung HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain yang dibutuhkan sebuah web, plus bisa juga menampung kode-kode PHP yang seperti ini. Ya, nah di dalam PHP-nya Anda bisa isi dengan kode ini, Mas, di dalam PHP-nya, baris ke-11. Nah, bisa Anda isi dengan kode INCLUDE, include gitu. INC, nah, include. Nah, Anda kasih petik, Mas. Sama kayak kita belajar sebelumnya relative path ya. Itu juga kita pakai di sini relative path-nya. Filenya menu.php ini kan berada pada folder yang sama ya. Anda tinggal nulis menu.php saja. Tutup petik, titik koma. Sama dengan CSS ya. Titik koma di dalam PHP dimaksudkan bahwa kodenya sudah berakhir gitu. Jadi Anda bisa menambahkan kode lain di belakangnya dengan nggak usah langsung gitu aja. Include Anda kasih spasi, Mas. Include spasi. Nah, dengan gini nggak usah titik koma di menu titik PHP-nya itu nggak usah titik koma. Menu titik PHP dihapus titik komanya. Titik komanya yang diakhiri sendiri aja itu ya. Titik komanya sekali lagi itu menandakan bahwa akhir dari sebuah perintah. Jadi include-nya sudah selesai sampai di sini nih gitu. Jadi di belakangnya Anda bisa kasih kode-kode yang lain. Oke, coba di-save, Mas. Kalau sudah dibuka browsernya lagi. Ini kok jadi besar lagi? Tadi kan maunya atas bawah ya. Kode sama browsernya. Ini sekarang kok jadi besar lagi. Hah? Sekarang yang dibuka itu bukan menu .php, bukan indeks, tapi dihapus saja, Mas. Tulisan menu .php di dalam browser. Nah, terus tekan enter. Hasilnya sama ya. Kenapa? Bedanya, ada bedanya harusnya. Bedanya di sini sudah ada title-nya. Di dalam file index.php ini sudah ada title-nya. Jadi di situ ada tulisannya dokumen gitu. Jadi intinya adalah yang Anda buka ini adalah sebenarnya index.php. Kenapa kok nggak usah dituliskan index.php di belakang foldernya? Karena index.php itu otomatis dijalankan ketika foldernya dipanggil. Jadi ketika ada folder dipanggil, tidak ada index.php, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul daftar dari, bentar kita lihat sebentar ya. Sebentar ya, Mbak. Ada adzan.
Tadi ada yang tanya ya, Mbak Pradita. Siapa panggilannya Mbak Dita? Monggo Mbak kalau mau ngomong. Atau kalau mau tanyanya lewat chat juga boleh. Di Google Meet itu bisa ngetik sesuatu pakai chat itu. Terserah, mau ngomong langsung silakan, mau dituliskan di chat juga silakan. Atau anaknya hilang. Nggak tahu. Tadi kayaknya mau tanya. Ya, monggo Mbak ya, kalau mau tanya, Mbak Pradita. Mau tanya langsung ngomong boleh, mau lewat chat silakan. Saya tunggu. Saya lanjutkan ini. Ini materinya sudah selesai sampai sini, cuma perlu saya jelaskan aja. Jadi dengan include itu kita bisa memasukkan isi atau kode dari file lain ke dalam sebuah kode dari file kita. Jadi kita punya file index.php, kita mau memasukkan kode dari file menu. Nah, ini yang perlu dilakukan seperti ini. Bisa dilakukan seperti ini. Alasannya apa? Mungkin bisa dipikirkan ya. Kenapa kok seperti ini? Gitu. Misalnya Anda punya lebih dari satu halaman. Misalnya ada 4 halaman. 4-4-nya butuh menu. Gitu. Menunya sama. Nah, dengan cara dibuat seperti ini, ketika menunya berubah, ada yang perlu dirubah dari satu menu, Anda cukup mengubah satu file saja. Ketika filenya berubah, maka 4-4-nya berubah semua. Itu alasannya kenapa membuat seperti ini. Jadi lebih mudah dalam hal merubah, lebih mudah dalam hal mencari gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, hal seperti ini saya menyebutnya biasanya template gitu ya, sebagai template gitu. Apa maksudnya template? Jadi kita punya file-file yang sudah disediakan, misalnya menunya, footernya, headernya, terus ada sidebar dan lain-lain, itu sudah ada filenya. Jadi ketika kita membuat web, tinggal halamannya yang mau kita tampilkan isinya dari halaman itu tinggal isinya saja gitu. Isi dari webnya saja. Untuk header, footer dan lain-lain sudah disiapkan di file lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih itu kode PHP. Kalau Anda lihat di browsernya, Mas, silakan Anda buka browsernya. Mas Fajar, halo, halo. Halo, halo. Hilang ada. Jadi kalau di browser ini Anda klik kanan, terus view page source, untuk melihat source dari di browsernya Mas, di browsernya. Di browser. Nah, klik kanan, dulu. Nah, di klik kanan, view page source. Ini nggak ada kode PHP-nya di dalam. Anda cari di situ nggak ada pembuka PHP, nggak ada penutupnya PHP, nggak ada tulisan include juga nggak ada. Maka itu yang tadi saya bilang bahwa PHP itu diproses di server. Ketika dikirimkan ke klien, tinggal hasilnya. Dalam hal ini bisa jadi hasilnya adalah kode HTML. Gitu. Sudah, mungkin itu aja materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin Mas Fajar ada pertanyaan atau teman-teman yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah, saya akhiri. Tolong di dalam chat itu Anda ketikkan name-nya Anda ya, diikuti dengan nama panjang ya, nama lengkap. Di chat itu Anda ketikkan name-nya sama nama lengkapnya. Nanti saya centangi di absennya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Salaman dijawab. Kelasnya pada di. Mage. Mage. Dikon golek chip. Nime ditelendi nime. Nang grup tanang kene. Absen. Jadi di Google Meet itu ya, di kanan bawah itu ada tanda seperti ini kayak mirip bendera itu ya. Oh, Anda klik itu chat. Nanti muncul pesan-pesan yang sudah saya tuliskan atau teman-teman yang sudah tuliskan sebelumnya. Anda juga bisa nuliskan sesuatu di sini. Nah, silakan ditulis di situ. Name-nya Anda diikuti dengan nama lengkap gitu ya. Cek. Oke. Besar tak? Besar. Belum. Tadi. Tadi. Mau. Ini ya, enter. Nulis ya. Nice. Iki berarti jadi iki iso thread. Saya buat gini. Judulnya kayak plot lab tambahin. Pak, artinya Plot lab kiri. Plot.
Udah ya, saya tutup ya. Udah mas sedikit. Cuma ada 11 yang absen. Yakin nih? Sudah ya, saya tutup ya. Oke.